Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus. Di sini saya akan menggunakan start function, kemudian start procedure, dan terakhir trigger. Yang pertama, kita akan membuat sebuah function. Pertama, saya akan menampilkan tabel yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya ada tabel jabatan, naik gaji dan pegawai. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel jabatan. Akan saya tampilkan dulu datanya. Nah, di sini ada 5 data, yaitu ID jabatan, jabatan, dan total gaji. Nah, di sini saya akan membuat sebuah function. Pertama, yaitu delimiter. Nah, ini query sudah oke. Nah, di sini saya membuat sebuah function yang bernama menentukan. Nah, di sini ada parameter total gaji yang ini, yang diambil dari total gaji tabel jabatan, kemudian bertipe integer. Kemudian jika kita mendeklarasikan apabila total gaji lebih besar dari 2.500.000, maka query menentukan sudah dibayar. Tetapi jika total gaji ini lebih kecil dari 2.500.000, maka dia akan menentukan belum dibayar. Kemudian kita tampilkan datanya dengan menambahkan sebuah kolom. Nah, tadi terdapat error disebabkan parameter di function yang kita buat tadi memakai huruf kecil, sedangkan tadi yang kita buat memakai huruf besar. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini sesuai statusnya. Nah, apabila gaji itu lebih besar dari 2.500.000, maka statusnya akan sudah dibayar. Nah, namun jika di bawah 2.500.000, maka statusnya belum dibayar. Nah, ini kebetulan data ini di atas 2.500.000 semua, maka statusnya sudah dibayar. Kemudian saya akan membuat sebuah prosedur yang fungsinya akan memanggil yang akan memanggil fungsi yang kita buat tadi. Nah, ini hampir sama dengan function. Ini cukup kita kopikan saja. Nah, query oke. Kemudian cara untuk menampilkan datanya, kita memakai perintah call untuk memanggil datanya. Call dari nama prosedurnya, yaitu p function. Nah, ini datanya sama kayak yang ada di function yang kita buat tadi. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah kursor. Nah, di dalam kursor itu terdapat prosedur yang berfungsi untuk menaruh apa yang diinginkan dengan studi kasus
dengan menggunakan kursor tersebut. Nah, sebelum itu saya akan membuatkan prosedurnya dulu. Nah, di sini saya membuatkan prosedur lagi dengan nama total gaji dengan parameter in IDP dengan tipe data integer, out TG ini dari total gaji, kemudian integer, kemudian nah kemudian ini ada in default 500.000 yang mana ini merupakan bonus dari data pegawai yang akan disimpan dalam tabel naik gaji nantinya. Kemudian ada declare gaji dengan tipe data integer, kemudian declare temp tipe data integer. Kemudian kita set untuk temp variable temporary-nya. Nah, di sini kita set dengan ID jabatan yang akan diambil dari ID pegawai yang bervariabel IDP. Kemudian ini kita set dengan gaji, kita menggunakan select total gaji. Untuk total gaji, set gaji ini berfungsi untuk mengambil total gaji dari tabel jabatan. Kemudian ID jabatannya akan disimpan dalam temporary-nya. Kemudian untuk total gajinya nanti akan diset yaitu dengan gaji ditambah dengan bonus gajinya yang awal, kemudian ditambahkan dengan 500.000 ini, kemudian N. Kemudian kita lanjut memanggil prosedurnya tadi. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita panggil dengan nama total gaji tadi. Dengan parameternya ini, kemudian kita pakai add TG ini total gajinya. Kemudian query sudah oke. Kemudian kita coba untuk menampilkan datanya. Select add TG. Nah, kemudian ini sudah keluar hasilnya RTG-nya, yaitu 4 juta rupiah. Kita coba cek. Kita cek dari tabel pegawainya. Nah, di sini kita akan coba ID pegawai 1, kemudian dengan ID jabatannya 2. Kemudian kita select. Kita tampilkan tabel jabatan. Nah, di sini sudah terlihat dengan ID jabatan 2 tadi, ID jabatan 2 yang ini memiliki total gaji 3.500.000. Karena ditambah dengan kita buat prosedur tadi ditambahkan dengan 500.000, maka total gajinya 4 juta. Maka sudah benar di situ. Kemudian kita akan lanjut membuat start prosedur yang ada fitur kursornya di dalamnya.
Pertama delimiter. Nah, di sini saya membuat sebuah prosedur lagi dengan nama naik gaji. Kemudian mendeklarkan dengan nama IDP. Kemudian declare done. Nah, untuk declare done in default 0. Ini berfungsi untuk sebagai acuan pada perulangan while. Jadi di sini nilainya default 0. Kemudian kita membuat sebuah kursor dengan nama kursor naik. Kemudian kita masuk di kursor selectnya. Itu fungsinya untuk memanggil ID pegawai, nama pegawai dari tabel pegawai yang akan difilter dengan ID pegawai. Kemudian deklarasikan continue handler yang mana fungsinya untuk apabila perulangan itu sudah sebanyak 2000 kali, nanti setnya akan menjadi 1. Kemudian kita akan memanggil call total gaji, yang prosedur yang pertama kita buat tadi. Prosedur yang kita buat tadi, yang kita buat ini. Kemudian ini kita end if kan, kemudian end if. Nah, perulangan while-nya kita add, kemudian kursor naiknya kita close kan. Kemudian kita langsung cek datanya dulu. Ini lupa titik komanya. Kemudian kita call nama prosedurnya tadi naik gaji. Query OK. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengecekan langsung dengan perintah select dari tabel naik gaji. Nah, kita select menggunakan tabel naik gaji. Nah, di sini sudah tampil. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek lagi datanya untuk memastikan apakah data sudah terupdate. Kemudian kita bisa cek juga dari tabel jabatan. Nah, bisa kita lihat pada ID naik gaji 1 itu memiliki ID jabatan 2. Nah, di sini dengan total gajinya yaitu 3.500.000.
total 3.500.000. Karena tadi kita menggunakan kursor dengan perintah ditambahkan dengan 500.000, maka di sini berjumlah 4 juta. Nah, di situ sudah benar. Nah, selanjutnya saya ingin membuat sebuah trigger. Nah, selanjutnya kita akan membuat trigger. Sebelumnya saya akan menampilkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan database perpustakaan yang sudah saya buat. Nah, di sini ada 2 tabel, yaitu buku dan peminjaman. Kemudian saya akan menampilkan apa saja yang ada dalam tabel buku. Nah, di sini sudah ada ID buku, nama buku, dan jumlahnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah trigger yang untuk mengupdate jumlah buku setelah buku ini dipinjam. Yang pertama kita buat delimiter dulu, dan kita gunakan toothless. Kemudian kita create terlebih dahulu triggernya. Nah, ini sudah tercreate triggernya. Nah, di sini triggernya saya buat dengan nama jumlah buku dan eventnya yaitu ini. Nah, ini gunanya. Nah, event ini artinya trigger ini akan dijalankan setelah kita menambahkan suatu barang dari tabel peminjaman. Kemudian for each row begin. Kemudian query update ini yang akan kita ambil dari tabel buku. Kemudian kita set jumlah sama dengan jumlah dikurangi dengan new, kemudian jumlah pinjam. Jadi kita akan mengeset jumlah pada tabel buku ini menjadi hasil dari pengurangan jumlah buku yang awal dikurangi dengan jumlah pinjam dari tabel peminjaman. Jadi new ini adalah dari tabel peminjaman. Setelah itu where ID buku sama dengan new ID buku. Jadi di sini kita akan mengupdate berdasarkan ID buku dari tabel buku dengan ID buku dari tabel peminjaman. Kemudian end. Nah, sekarang sudah selesai membuat trigger untuk mengupdate jumlah buku setelah diupdate. Selanjutnya kita akan membuat dulu delimiter menjadi semula. Kita akan melihat tabel yang awal. Nah, di sini delimiter kita akan tampilkan dulu data yang sebelumnya, data awalnya dari tabel buku. Nah, data awal itu seperti ini. Kita akan memasukkan data ke tabel peminjaman untuk mencoba triggernya. Maka perintahnya di sini insert. Ini kita ambil dari tabel peminjaman. ID peminjamannya itu 1 dengan nama Ina. Semisal kita ambil nama buku Madis, berarti ID 5.
Lalu jumlah bukunya, misal dia minjam 3 buku. Nah, tabel peminjaman sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat tabel peminjamannya. Dengan ini sudah tampil dengan ID peminjaman itu 1, nama peminjam Ina, ID buku 5, dan jumlah pinjam 3. Pada buku Matdis ini dengan ID 5 dengan jumlah bukunya adalah 20. Sekarang kita lihat jumlah bukunya setelah dipinjam. Nah, ini sudah jadi. Nah, di sini data yang sudah ditambahkan tadi, maka pada tabel buku akan terjadi pengupdatean dari pengurangan data yang kita tambah dari data peminjaman. Nah, data awal dari tabel buku, jumlah buku Matdis awalnya 20. Nah, di sini karena mengalami pengurangan dari tabel peminjam, yaitu dikurangi 3, maka hasilnya 17. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.